Desa Kagok berada di Desa Kagok, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Tanaman binahong merupakan salah satu tanaman yang ditanam di rumah warga dan dijadikan sebagai toga atau tanaman obat. Binahong merupakan tanaman herba menahun, tumbuh menjalar, dan panjangnya dapat mencapai lebih dari 6 meter. Bagian batang bertekstur lunak, berbentuk silindris, saling membelit, berwarna hijau kemerahan atau bahkan merah. Bagian dalam batang binahong solid, permukaannya halus, kadang terbentuk umbi yang melekat di ketiak daun dengan bentuk tak beraturan dan bertekstur kasar. Daun binahong merupakan daun tunggal, berbentuk seperti jantung, bertangkai sangat pendek, tersusun berseling, berwarna hijau, panjang 5-10 cm dan lebar 3-7 cm. Helaian daun tipis, ujungnya runcing. Pangkal berlekut, tepi rata, dan permukaan licin. Tanaman binahong mempunyai bunga yang bersifat majemuk, berbentuk tandan, bertangkai panjang, muncul di ketiak daun, mahkota berwarna krem keputih-putihan, berjumlah 5 helai dan tidak berlekatan, panjang helaian mahkota 0,5-1 cm, dan berbau harum. Umbi tanaman ini terbentuk di ruas batang, tetapi ada juga yang di dalam tanah dengan daging lunak dan ukurannya lebih besar. Kali ini saya akan mempraktekkan tentang panen dan pasca panen tanaman binahong. Tahap pengumpulan bahan baku sangat menentukan kualitas dari bahan baku. Faktor yang paling berperan dalam tahap ini adalah masa panen. Waktu panen tanaman binahong yaitu sekitar 3-4 bulan setelah tanam. Pemanenan dapat berupa rimpang dan daun. Daun yang dipanen merupakan daun yang sudah tua dan ukurannya lebar. Tujuan dari sortasi basah adalah untuk memisahkan daun binahong dari kotoran atau benda asing yang ikut terbawa pada proses pengumpulan bahan baku. Tujuan dari pencucian daun binahong yaitu untuk menghilangkan kotoran yang masih melekat pada daun binahong. Pencucian dilakukan pada air mengalir agar air tidak mengendap dan daun kembali kotor. Tujuan dari perajangan adalah untuk mempermudah proses pengeringan, pengepakan, dan penggilingan. Semakin tipis bahan yang dikeringkan, maka semakin cepat waktu pengeringannya. Proses pengeringan dilakukan untuk mendapatkan simplisia yang tidak mudah rusak, sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama. Proses pengeringan dengan ditutupi kain hitam bertujuan untuk mengurangi sinar UV yang dapat merusak senyawa pada daun binahong dan mempercepat proses pengeringan karena dapat menyerap panas. Ciri-ciri simplisia kering yang baik dapat dilihat dari ciri yang mudah patah, mudah diremas, dan tidak berjamur. Tujuan dari sortasi kering adalah untuk memisahkan daun binahong yang sudah dijemur dari benda asing atau kotoran yang terbawa pada saat proses penjemuran. Proses pengemasan dilakukan untuk melindungi simplisia binahong dari hama akibat penyimpanan pada saat menunggu proses pengolahan selanjutnya.